Mungkin kepada Bapak atau Ibu ya ini. Pak siapa ya? Baik. Pak Maranomat pasti di jalan ya? Jarang. Nu Di aya jalan, di jalan. Pak Yayat nu aya. Pak Yayat ya, Pak Yayat ya, Nih, Pak Yayat. Pak, saya lagi di luar ini mau ke Kiara Condong. Oh, kita condong mau ke Bandung tuh Pak. Iya, iya, Mampir sini besok Pak. ya, insya Allah mau ada ini acara, tapi ini persiapan mau keluar nih. Oke, oke Pak. Tapi Selamat insya Pak, Allah mau hati-hati Pak. ikutin. Jalan Pak. Ada ini, Ya ada udah nggak undangan apa-apa. Oke. Nanti Bu doanya ku Indah aja ya, Pananang. Bu Indah. Mohon izin ya, Bu Indah lagi di tempat, nggak di luar. Nah itu. Oh iya, boleh Pak Nandang. Ya, oke. Terima kasih Bu. Baik, saya Ya, buka dulu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, insya Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat sore Bapak dan Ibu, sama para ketua HK, member KLPI se-Indonesia. Alhamdulillah di sore hari ini kita berjumpa kembali dalam acara HK Jum HK sore hari di hari yang ke-9 di bulan Agustus tahun 2024. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa atas segala limpahan rahmat, inayah, hidayahnya, kesehatan, kekuatan kita sekalian diberikan kesempatan untuk bersua, bertemu kembali dan kita bersama-sama akan belajar dan juga tentunya kita mencari hikmah dari apa yang kita lakukan di sore hari ini. Mudah-mudahan aktivitas yang telah dilakukan dari pagi, siang, sampai sore hari ini ada dalam nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama kita berada di hari Jumat ya, hari yang barokah. Untuk itu yang akan menyampaikan buku bijak pada sore hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Bunda Eni. Beliau adalah Ketua HK dari Kota Bekasi dan doa nanti oleh Ibu Indah Puji ya, Puji Indah dari Ketua HK Bekasi juga. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang sudah hadir, mari bersama-sama kita awali, yaitu kita menyimak apa yang akan disampaikan oleh Bunda Eni, penyampaian buku bijaknya. Dan mohon maaf, saya sambil mohon izin sejenak ya untuk keluar sebentar. Untuk itu silakan kepada Bunda Eni, waktu kami persilahkan. Baik, Pak Nandang, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di Zoom sore hari, yang mana ini merupakan suatu kewajiban kita sebagai mitra aplikasi air. Ada salah satu buku yang direkomendasikan yang harus kita baca agar kita tahu menjadi seorang pemimpin bijak itu ada beberapa ketentuan-ketentuan yang memang harus kita pahami dan mulai kita terapkan pada diri kita masing-masing, khususnya untuk saya juga. Marilah kita bacakan buku bijak ini. Pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak pastinya hebat. Tentu kita sama-sama sudah tahu seperti apa ya pemimpin bijak itu. Ciri-ciri pemimpin bijak berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Ya salah satunya kita melatih diri kita gimana untuk menjadi seorang pemimpin, ya kita seperti sekarang melakukan Zoom pagi, siang, sore, dan malam hari. Ingat, perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi kita lomba lari jarak jauh. Jagalah stamina. Jadi di bisnis ini pun kita tekankan kepada orang yang kita ajak, mitra yang kita tawarkan, bukan bisnis yang instan. Mie instan aja perlu proses, dimasak dulu baru bisa dimakan seperti itu. Jadi kita diibaratkan lari jarak jauh itu yang butuh lari bersama agar bisa mencapai suatu tujuan bersama. Maka dari itu jagalah stamina. Jangan seperti Coca-Cola yang dikocok. Coca-Cola dikocok itu kan seolah-olah kalau benar-benar dikocok saat itu, dipancing, dikocok, dia berbusa, setelah selesai dihembuskan, tidak ada lagi rasa, tidak bersisa. Jadi
Kalau kita yang sudah bisa memaintain semangat kita, katakanlah sudah bisa mensupport diri kita, jadi kita konsisten, punya semangat yang stabil, punya kewajiban yang benar-benar sudah kita harus taati. Bagaimana sih cara jaga stamina? Andalkan Tuhan atau kita selalu meminta segala sesuatunya kepadanya, kepada Tuhan atau Allah yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena kita tidak bisa berharap dengan manusia, siapapun itu. Memang kita hidup di dunia, kita harus berkomunikasi, menjalin silaturahmi dengan manusia. Apapun itu, baik untuk pekerjaan, untuk suatu acara keluarga, untuk pertemanan, persahabatan. Intinya segala sesuatu yang kita inginkan itu hanya Tuhan yang bisa memberikan, mengabul semua keinginan kita. Makanya kita harus andalkan Tuhan, jangan munafik. Jangan merasa, gue nggak pernah sholat, gue nggak pernah ke gereja, gini-gini. Toh rezeki gue baik-baik aja, toh gue kaya, toh teman gue banyak. Nggak seperti itu ya Bapak Ibu konteksnya. Kita tetap mengingat, sebagai umat beragama, kita ingat akan Allah dan ingat Tuhan yang Maha Esa. Doakan goal, strategi, dan tim. Goal itu, goal kita apa? Target kita apa? Pensiun bersama dengan melakukan gotong royong. Ya strateginya yaitu, setiap dari kita punya kewajiban masing-masing mengajak 3. Itu sebenarnya mutlak ya, harus dilakukan kalau ingin gotong royong kita tercapai sesuai target. Doakan leader. Leader itu siapa sih? Leader orang yang menggunakan bisnis ini ke kita. Apapun bentuknya, apapun rupanya, siapapun dia, bagaimanapun kondisinya, kita tetap harus mendoakan. Percaya perusahaan. Kenapa kita harus percaya perusahaan? Perusahaan ini dibuat tentunya dengan dasar, landasan, dengan konsep, dengan tujuan yang sudah benar-benar dirancang sedemikian rupa. Makanya kita harus percaya perusahaan. Kita juga percaya sistem. Sistem kita apa sih? Sistem gotong royong dan susun rapi. Yang di luar sana tidak ada yang punya. Belum ada yang punya. Baru aplikasi air dari PT Kreasi 5 Pilar Indonesia yang mempunyai konsep gotong royong bersistem dan susun rapi. Maaf, kondisi saya agak kurang fit. Percaya leader, percaya kepada orang yang mengajak. Orang yang mengajak kita kan tentunya sama-sama kita ketahui berbagai latar belakangan bisnis yang pernah mereka lakukan. Mungkin ini katakanlah bisnis yang paling tepat untuk saat ini, bisnis yang paling baik, yang paling sederhana kita kerjakan kalau memang kita sungguh-sungguh dan sudah memahami konteks bisnisnya aplikasi air ini. Ikuti prosedur, prosedurnya sudah ada, seperti kita harus ikut di Zoom pagi, sore, malam, baca buku bijak, kita juga harus pakai prinsip TST, seperti itu, atau APBN. Bapak Ibu mungkin APBN, TST sudah paham juga. Terus komitmen dan persisten. Komitmen itu kita berkomitmen kalau kita punya bisnis yang harus kita lakukan. Dan harus konsisten, harus terus kita lakukan. Terus juga kita punya kewajiban dan kita harus nempel dengan apa? Dengan sistem, dengan kebijakan perusahaan, nempel leader kita biar segala sesuatunya kita nggak ketinggalan info-info terupdate dari aplikasi air. Terus kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Kita nggak pernah tahu, Ibu. Sehebat apapun karir kita, seganteng apapun bapak-bapak, secantik apapun ibu-ibu, sebanyak apapun harta bendanya, misteri, wallahu alam. Entah sampai berapa lama umur kita. Makanya kita selalu berdoa dipanjangkan umur, barokah umur, dan rezekinya. Nggak panjang umur tapi nggak punya rezeki, repot juga. Banyak rezeki nggak sehat, repot juga. Makanya kita sehat, loba duit, intinya seperti itu ya Bapak Ibu. Itulah kita harus berdoa karena masa depan adalah misteri. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah apa Bapak Ibu? Kecewa kalau kita dikecewain atau ditolak atau di tengah perjalanan ada yang bikin kita kecewa. Ya berjalan sajalah. Walaupun hati sedikit terluka karena kita manusia. Nggak mudah capek. Jangan malas, jangan hitung-hitungan. Kalau dimintain tolong, saya mah repot gini-gini. Kan kemarin udah gini. Aduh, baru pulang dari sini gini-gini. Jangan kayak gitu ya, Bu. Lakukan terus dengan hati yang tulus dan ikhlas. Jangan mudah kesel. Saya juga manusiawi, terkadang juga saya masih kesel. Tapi setelah saya ada di bisnis ini, saya berusaha hilangkan sifat-sifat yang ada di dalam buku bijak. Intinya kita juga jangan pernah merasa bosan kalau diajak sekali nggak mau, kita follow up.
kita berikutnya ke yang lain, terus kita follow up. Nah, itulah Bu, penekanan apa yang ada di halaman depan buku bijak. Saya akan lanjutkan ke pembacaan buku bijak di tanggal 9 bulan 8 2024. Hikmat telah mendirikan rumah dan menegakkan ketujuh tiangnya. Ia telah memotong ternak untuk pesta, mengolah air anggur dan menyediakan hidangan. Pelayan-pelayan wanita disuruhnya pergi untuk berseru-seru dari tempat-tempat di tempat-tempat tinggi di kota. Siapa tak berpengalaman, silakan kemari. Kepada yang tidak berakal budi, Hikmat berkata, mari kita menikmati makananku dan mengecap anggur yang telah kuolah. Tinggalkanlah kebodohan, supaya engkau hidup bahagia. Turutilah jalan orang arif. Nah, tentu Bapak Ibu udah bisa asumsikan apa dengan bahasa atau perkataan yang di sini. Tinggalkan kebodohan supaya engkau hidup bahagia. Taatilah jalan orang arif. Kalau orang yang tak mau diajar, kau tunjukkan kesalahannya, ia akan mentertawakan engkau. Kalau orang jahat kau marahi, ia akan mencaci makimu. Jadi orang jahat intinya dibentuk bagaimanapun tetap jahat, kecuali dia dapat hidayah dari Allah. Kita doakan saja supaya hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati manusia dan agar ia menjadi baik. Jangan mencela orang yang tak mau diajar, ia akan membencimu. Tetapi kalau orang bijaksana, kau tunjukkan kesalahannya, ia akan menghargaimu. Karena itu orang masih punya pikiran bijaksana, masih ingin diperbaiki, masih mau mendengar nasihat orang yang ingin membuat dia jadi baik. Untuk menjadi bijaksana, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Jika engkau mengenal yang maha suci, engkau akan mendapat pengertian. Hikmat akan memberikan kepadamu umur panjang. Apabila hikmat kau miliki, engkau sendiri yang beruntung. Tetapi jika hikmat kau tolak, engkau sendiri pula yang dirugikan. Kebodohan adalah seperti wanita cerewet, tidak berpengalaman dan tidak tahu malu. Tempatnya ialah pintu rumahnya atau pintu gerbang kota. Dari situ ia berseru kepada orang yang lewat, orang yang tulus hati dibujuknya. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa menambahkan atau bisa menyimpulkan apa yang saya bacakan ini. Mari singgah, hai kamu yang belum berpengalaman. Dan kepada orang yang tak berakal budi, ia berkata, air curian rasanya manis dan makan sembunyi-sembunyi lebih enak. Mereka yang menjadi mangsanya tidak tahu bahwa orang yang mengunjungi dia menemui ajalnya di situ. Dan mereka yang telah masuk ke dalam rumahnya sekarang berada di dalam dunia mati. Nah, seperti itulah Bu, buku bijak di tanggal 9 sudah selesai. Mungkin nanti Bapak Ibu yang bisa menyimpulkan silakan satu persatu disimpulkan dari buku bijak yang ada di tanggal 9. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak Nanda. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan dari Bunda Eni, pembacaan buku bijak di hari yang ke-9. Bapak Ibu sekalian, ya, di hari yang ke-9 ini ada satu lembar ya kalau nggak salah ya Bun. Tadi kita bacakan. Satu lembar ya, berapa baris? Ya, beberapa baris. Satu lembar 3. Tetapi kalau saya menyimak ada beberapa kalimat yang sangat penting untuk kita kita renungi dan kita juga bisa lebih berhati-hati. Di sini ada kata tinggalkanlah kebodohan supaya engkau hidup bahagia. Turutilah jalan orang arif. Nah, jadi kata-kata bodoh itu adalah merupakan kata yang sesuatu perbuatan yang harus kita tinggalkan. Ya. Nah, dengan belajar itu maka akan hilang suatu kebodohan kita. Contohnya ketika kita niat belajar, salah satu niatnya yaitu menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita.
Nah, kebodohan yang ada pada diri kita ini dengan kita mau belajar, maka akan terhindarkan. Nah, itu salah satu ya. Jadi, mari kita untuk selalu belajar dan belajar Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga untuk menjadi bijaksana, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Jika engkau mengenal yang maha suci, engkau akan mendapat pengertian. Nah, jadi di sini kan diajarkan kita untuk bijaksana ya. Nah, untuk bijaksana tersebut, kita harus merasa ada takut kepada Tuhan kita ya. Kalau di dalam agama Islam itu adalah takwa. Wattaqullah gitu kan. Bertakwalah kepada Allah. Takwa dalam artian takut. Jadi ada perintahnya kita lakukan, kita laksanakan, ada larangannya kita hindari. Nah, itu bentuk dari ketakwaan. Dan orang yang demikian maka akan mendapatkan kebijakan. Nah, itu diantaranya mungkin terima kasih Bunda ini telah memaparkan dan selalu mengingatkan juga kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan buku bijak ini diri kita akan selalu belajar dan belajar di tempat dengan berbagai pengalaman juga ada di lapangan, pengalaman di dalam kehidupan yang semuanya ini patut kita ambil sebagai hikmah. Hikmah itu adalah sendiri adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu kita masih banyak ya. Jadi Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau memberikan tambahan paparan dari apa yang kita baca di hari yang ke-9 di bulan Agustus ini, dipersilahkan. Atau ada pengalaman, berbagi sharing dan sebagainya, kami persilahkan untuk disampaikan. Mumpung kita diberi kesempatan bisa bertemu di Zoom ini, dan tentunya kita ambil hikmah APBN-nya, ambil positif, buang negatifnya gitu kan. Sebagaimana yang menjadikan diri kita pegang dalam buku bijak ini, TST-nya juga selalu tahu diri, sadar diri, dan tahan dirinya kita juga dilakukan. Mangga Bapak-Bapak Ibu sekalian, kepada teman-teman para ketua HK atau semua yang ada gabung di Zoom sore hari ini. Sebelumnya mungkin saya akan menyapa dulu yang hadir di sore hari ini. Menurut catatan di HP kami atau di laptop kami ada yang pertama ada Ibu Yuli Yulianti ya, Ibu Yuli Yulianti. Ini dari Padang ya Bu ya? Nur. Bu Yuli. Nurali yang dari Padang, Pak. Oh iya Bu Nurali yang Padang mah. Kalau Bu Yuli itu dari Bekasi apa? Bekasi. Cianjur. Ya, Cianjur ya, Cianjur, Pak. Cianjur. Oke, selamat jumpa atau selamat kenal juga ya untuk Bu Yuli yang dari Cianjur. Pak Abdul Rohim ini dari Bandung, tadi lagi di jalan. Pak Alimin. Nah ini Pak Alimin, dari Pak Alimin. Pak Alimin. Ciamis. Ciamis. Ya. Panandang. Ya, Bu. Saya Gimana, Bu? lagi closing nih, Mak Ade nih. Oh, closing ya. Selamat, Bu. Oke, semangat. Selamat Bu, semangat. Ya. Lanjut. Ibu siapa? Bu Haja Iib Najibah ini dari Bekasi ya. Pak Asep dari Tasik, Bu Dede Raningsi ini dari Majalengka. Ibu Indah Puji Hastuti dari Bekasi. Pak Hotamal Azmi itu dari mana ya? Dari Tangerang, Pak. Oh iya, Tangerang. Iya benar Pak. Aduh, mohon maaf Pak. Tapi sambil ngapalkan ya Pak. Hotamal Azmi, ada Ibu Marisi ya, Marisi Simanungkalit, kayaknya Sumatera ini ya. Iya Pak. Tapi Bapak, saya Bapak. posisi saya sekarang ada di Medan, tapi di Sidikalang, tapi saya berasal dari Surabaya, Sidoarjo. Oh, asalnya Surabaya Sidoarjo, sekarang tinggal di Medan ya. Ya, sekarang lagi ada kunjungan perjalanan. Oke, nah, Pak selamat ya Pak di ya, sana Pak. makasih Pak Nandang. Ya. Pak Bapak atau Ibu Mahrusun. Mahrusun ini di mana Pak? Atau Bu? Mahrusun. Ibu Cirebon, Marta. Pak, di Cirebon.
Cirebon. Langsung di Cirebon. Betul, Oh iya, Pak. Cirebon. Ya, selamat Pak. Pak Marta atau Ibu Marta ya. Ibu Marta Elvina. Nah, Ibu Mira ini rekan saya, Bu Mira ya. Bu Almira. Nah, Bu Almira ini salah seorang yang akan berangkat nih nanti bulan September. Muhammad Pak Haji Muhammad Padoli ya, selamat juga dengan tamu-tamunya ya, Pak Haji di Bandar Lampung, Pak Narno Bogor, Bu Nur Pamdudi itu yang dari Surabaya kan? Bu Nur Iya Pak, dari Surabaya Pak. Surabaya ya, betul. Pandri Sesanto ini Kebumen. Si Tepu Bapak atau Ibu? Bapak ya. Ini dari Sumatera kayaknya. Umi Umamah. Umamah itu dari mana ya, Bu? Umi Umamah? Dari Majalengka, Pak. Oh iya, Lengkong, Majalengka. lengkong, ya. Lengkong, Lengkong, iya. Lengkong, Bu Atinya Majalengka. masih sakit ya Bu ya, belum ada Iya, ke sana. Bu, belum Oke. sehat betul. Uswatun Hasanah. Ini kayaknya Panadirin ya, Pak Uswatun Hasanah itu. Uswatun Hasanah Iya, itu ya. Pak. Panadirin ya. Assalamualaikum, Pak Nandang. Waalaikumsalam. Ya, ya. Nah, Dan Ibu Ita Berti ini, Ibu Ita Berti itu dari mana apa lagi ya? Ibu Ita Berti. Oh ini. Ini ada Pak Inengah dari Bali. Pak, ya salam. Selamat sore juga Pak. Assalamualaikum semuanya, Bapak Salam. Ibu. Ya, ini mudah-mudah ada 25 orang ya. Pak Alimin ini dengan tenang ya. Pak Alimin. Tadi saya baca, saya di sini sekarang melihat gambarnya, ya lihat gambarnya ada. Oke, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau menambahkan dari apa yang disampaikan atau ada pertanyaan dan saya informasikan juga insya Allah pada malam nanti itu menurut info itu akan dibuka kota yang ke-14 itu ya, Jakarta. Jadi Bapak Ibu semuanya mempersiapkan diri untuk sama-sama kita bergabung di kota yang ke-14 yaitu kota Jakarta, ibu kota kita. Seperti itu. Sugan teh. Besok mana tuh jalannya? Boleh nanya Pak Nandang, Pak Ya Nandang. boleh, boleh. Kalau Masuk di Panggung Gonjang. ya. Sebentar Pak. Ntar di tamat iya tadi ya di Hanap. Ini gimana ya? Kalau untuk nanti buka cabang Jakarta ya, kan tengah malam jam 12 malam. Apa boleh kalau misalkan transfernya misalkan sebelum jam 12, Pak? Transfernya sebelum jam 12. Iya. Kalau menurut informasi mah setelah jam 00 Pak. Bu, yang dicatatnya gitu kan. Oh gitu. Melanggar konstitusi nantinya gitu. Iya, iya. Ya kan belum tanggal 10 ya Pak Nandang, sebelum jam 12 mah. Iya, belum. Pokoknya dimulai dari jam 00 ke sana. Oh gitu. Iya. Apakah itu berlaku ada itu investor atau gimana, Pak? Investornya sudah itu mah kan franchise ya. Jadi tidak kepada kita. Jadi kita mah cukup 50.000 kalau menurut info mah seperti itu. Iya. Karena kita Maksudnya sudah di reward. untuk level-level tertentu berarti udah ada yang menduduki ya? Ada 1 sampai 4 kalau nggak salah sudah ada. Sampai Berarti 3 Pak. Sampai dibuka 3 untuk Pak kita Nandang. dan mulai Oh sampai level 3. Sampai 3 ya Ibu-ibu. 4 untuk kita. 1 sampai 3 itu sudah ada dan mulai 4 oleh kita semua. Mulai 4. Siap. Ya. 4 itu lumayan ya. 27 orang. Oke, siapa lagi? Ibu terjawab ya. Siap-siap aja Bu begadang berarti. Begadang, makasih infonya. Begadang malam Sabtu. Iya, malam Sabtu. Oke, siapa lagi? Ini di chat ada siapa? Saya lihat Ibu Yuli udah tadi di Cianjur. Ini Pak Iwayan. Oh iya, Pak Iwayan selamat datang di Bali ya, di Bali kembali ya. Kemarin dari Lombok ya saya dengar. Nah, oh baru nyampe izin keluar dulu ya. Silakan Pak Iwayan. Baik. Yang lainnya terkait aplikasi Kota Baru
ada yang dipertanyakan atau cukup ya semua dari para ketua HK mungkin sudah disampaikan infonya. Saya hanya mengingatkan saja kita. Ini Pak, maaf ya, mau nanya lagi satu lagi. Ya Bu. Ya, terkait ini ya kan kalau misalkan gabung yang untuk sekarang sebelum ada Jakarta kan 650 itu sampai Kota Riwet ya. Nah, kita terkadang kan untuk memberikan keterangan kepada calon ya. Kalau misalkan kita gabung 650 berarti kita aman di Kota Inklusif, Sumedang, Ibadah. Nah, ini masalah reward saya itu masih simpang siur ya. Apakah itu udah dijamin misalkan kan kalau nggak salah Pak Basri ya menerangkan kalau kita gabung 650 berarti kita aman untuk 100 juta per bulannya seumur hidup ya gitu ya. Tapi katanya kan harus kan kalau gitu masih ragu-ragu gitu apakah betul kalau 650 itu langsung yang bisa kita ininya teh 4 cabang apa 3 cabang kalau misalkan reward harus kan gitu Pak. Ya. Oke. Itu ya Bu pertanyaannya ya. Apakah harus kan? Jadi kalau reward itu jadi ketentuannya adalah semuanya itu adalah anti blokir. Ya. Kalau yang namanya anti blokir itu berarti bisa dieskannya kapan saja. Berarti harus dieskan. Tetap harus dieskan, cuman bisa kapan saja. Nah, kapan saja. Misalkan ibu untuk meyeskannya susah, tetapi sudah ada bonus mungkin di aplikasi. Ya, udah ada bonus. Tidak mau mengeluarkan lagi. Kita bikin sponsor untuk 3 orang meyeskan kita itu bisa. Nah, ya salah satu strateginya mungkin seperti itu. Kalau masalah yes-nya betul harus di-yes-kan. Cuman anti blokirnya itu yang anti blokir otomatis yes itu hanya 2, yaitu inklusif dan Sumedang aja. Kalau inklusif dan Sumedang mah anti blokirnya berikut yes, walaupun tidak di-yes-kan oleh kita. Kalau yang reward itu anti blokir tetapi yes tetap harus. Seperti itu. Ya, iya makanya kan makanya saya tuh kalau misalkan lagi prospek nggak berani bilang bahwa yang 650 itu dijamin 100 juta itu saya belum berani, soalnya masih kan. Tapi kalau nggak salah gitu Pak Basri pernah bilang katanya kalau kita daftar yang 650 langsung kita dapat penghasilan 100 juta per bulan seumur hidup. Nah makanya saya masih bingung ini tuh gimana posisinya gitu ya untuk reward gitu ya. Sementara harus kan tapi bilangnya 100 juta per bulan untuk yang gabung langsung ke reward gitu. Jadinya makanya saya mah belum berani untuk mengatakan bahwa itu baru bisa mengatakan bahwa kalau gabung 650 yang udah dijamin itu 75 juta per bulan untuk seumur hidup gitu ya Pak ya. Itu betul Bu. 75 gitu lah ya. Ya. Makasih Pak. Kalau ya terima kasih. Karena yang ibadah mah udah pasti ya berangkat dan setelah berangkat kita juga mendapatkan. Jadi kalau sampai reward 13 itu yang pastinya mah 75. Tapi kalau yang 100 itu sebetulnya nggak susah-susah juga gitu ya kalau kita sudah tahu strateginya. Nah, tetapi Bapak Ibu ya apa yang dipertanyakan boleh besok itu kan kita ada Zoom bersama Pak Basri itu lebih diyakinkan lagi. Ya mungkin apa yang disampaikan oleh saya kurang memenuhi ya terbatas dengan apa informasi yang telah diberikan. Nah itu bisa ditanyakan kembali mungkin Ibu ya untuk Ibu siapa tadi? Ibu Yulia. Ibu Dede yang nanya. Oh iya. Terima kasih Bu. Ya. Siapa lagi? Kalau masalah sebetulnya kan gini Pak ya kalau masalah nge-yes kan itu walaupun misalkan nggak usah di-yes kan kayak seperti inklusif Sumedang tapi kan kalau mitra kita di bawah kita mau berjalan terus ya otomatis pasti kita yes kan gitu. Tapi ini jaga-jaga bagi pemahaman orang gitu ya.
bahwa reward itu nggak usah di-yes-kan gitu maksudnya, jadi otomatis dapat gitu walaupun nggak di-yes-kan gitu. Takut berpikirnya seperti itu. Makanya kalau saya emang pernah gitu ya lihat Pak Basti katanya kalau misalkan kita gabung 650 13 kota sampai reward itu udah dijamin 100 juta, pernah gitu, pernah mendengar waktu di Zoom. Makanya bingung gitu, katanya 100 juta tapi harus di-yes kan gitu Pak. Ya. Ibu mungkin saya juga bisa menambahkan, tidak perlu bingung lagi ya. Ibu bisa mendengarkan yang video tentang referral. Ya. Referral. Apa itu pentingnya referral? Nah, kalau sudah memahami tentang referral, masalah yes, blokir itu sudah hilang di diri kita, seperti itu. Ya. Itu. Jadi kan kita referral banyak-banyaknya, yaitu dengan sistem matahari. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian, kita masih ada waktu 17 menit ke depan untuk bersama-sama berdiskusi setelah tadi kita dibacakan buku bijak. Ya, karena di buku bijak hari ke-9 itu pendek, tetapi sekali lagi tadi ada ungkapan-ungkapan yang memang perlu untuk kita juga dipahami atau direnungi. Seperti kata di sini, siapa tak berpengalaman silahkan bukan itu. Tadi saya melihat itu sebelum kedohan itu, mari menikmati makananku dan mengecap anggur yang telah kuolah. Nah, jadi apa kebahagiaan yang ada ini disilakan dengan anggur, maka kita nikmati gitu. Itu sebagai dari hasil ya, hasil dari perbuatan atau dari upaya yang kita lakukan. Karena segala perbuatan yang kita lakukan itu hasilnya akan ada di belakang. Apakah itu hasilnya yang baik, apakah itu hasilnya yang kurang baik, itu tergantung dari awalnya kita. Bahkan kalau kami itu mulai dari niat ya, bahwa niat itu menjadi ukuran benarnya suatu perbuatan kita. Ketika kita niatnya baik, ketika niatnya benar, maka insya Allah akan menjadi baik dan benar. Tapi kalau niatnya di awal salah, maka akan jadi salah ke depan pun. Nah, kalau Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan itu tergantung daripada niatnya gitu ya. Seperti itu. Jadi ibu-ibu bapak sekalian, kita berada di bisnis aplikasi air di aplikasi ini, kita meniatkan untuk menjadi romli yang mendapatkan keridoan. Rombongan lillahi ta'ala yang mendapatkan keridoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan mendapatkan hasilnya pun yang terbaik. Baik, siapa lagi yang akan menambahkan? Bu Nur Ali mau menambahkan, Bu? Silakan, Bu. Ini suara dari Padang, belum mendengar ya. Mic-nya, Bu, belum dibuka. Mic-nya. Nah. Kalau untuk data belum lagi, Pak. Oh, belum ya, Bu. Kasih. Siapa? Pak Marsi. Pak Marsi. Ya. Pak, boleh, Pak? Ya. Terima kasih Pak Nandang. Saya tambah sedikit ini diskusinya. Sepertinya kita sebenarnya kalau kita membangun satu pemikiran yang selalu sejajar atau sesuai dengan kerinduan kita, ya ibaratnya apa sih yang kita tuai? Tentunya bibitnya yang harus kita menentukan. Karena apa yang akan kita tabur, itu yang akan kita tuai. Jadi kalau yang baik, niat yang baik, tulus, yang akan kita mati, ya kita menabur yang baik dan benar. Walaupun nanti orang lain menanggapi tidak baik, tidak apa-apa. Kita akan selalu berpikir positif, berbuat baik kepada semua orang. Saya yakin pasti kita akan mendapatkan yang baik. Walaupun bukan dari orang itu. Dari mana saja datang yang baik. Jadi seperti Pak Nandang tadi bilang, bahwa memang kita belajar untuk seperti tahu diri, sadar diri itu sangat dalam ya Pak Nandang ya. Tahu bahwa kita ini manusia yang lemah, tapi ketika kita menatap Allah yaitu yang sempurna, maka kita akan berpikir positif ya. Sesuatu hal yang baik untuk kita juga taburkan kepada orang lain.
Sekalipun orang lain itu belum tentu menerima apa yang kita maksud. Nah, tapi tetap kita akan berbuat baik. Sekalipun orang itu mungkin saja tidak menanggapi dengan baik. Pasti dampaknya kepada kita juga hal yang baik. Nah, ini tambahan Pak Nandang. Supaya kita tetap bersemangat bahwa masa depan kita sudah jelas di KLP ini bukan hanya iming-iming tapi sudah pasti. Karena kita ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Dan kita selalu mempertajam persaudaraan kita di dalam kebersamaan. Membangun, berelasi, karena kesadaran dan kita bahwa kita ini saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi saya terima kasih kepada ibu-ibu juga yang beri masukan. Tadi luar biasa. Juga terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Marisi. Ya. Terima kasih sama-sama. Baik Bapak Ibu, jadi kita saling menambahkan, kita saling berbagi juga. Ternyata betul ya apa yang dikatakan oleh Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu selanjutnya boleh masih ada waktu untuk kita berdiskusi bersama. Silakan muncul mungkin Bapak-Bapak dan Ibunya. Pak siapa nih yang saya belum, Ibu Yuli yang dari Cianjur, mungkin Ibu juga bisa mau menambahkan Bu. Silakan Bu. Baru ya Bu. Oke, nggak ada. Pak siapa Pak Dadan? Pak Dadan teh yang dari Pak Dadan ada Pak Dadan? Pak Nandang, ini dari Kebumen, Pak Nandang, coba tanya Pandri Susanto. Dari Kebumen. Ya, silakan. Pak Andri Sutanto, Pak Andri. Pandri Sutanto, coba pengen lihat yang mana? Ya, Pak Andri, boleh berkenalan dengan kita. Pak Andri. Udah nggak ada Bu Pak Andri. Oh, Pak Andri ya, Pak Andri ya, Kebumen. Pandri Susanto Kebumen. Adi Susanto ya. Kali aja ini ada saudaranya Pak Basri, masalahnya ada Susantonya. Ya, Pak Pandri. Oh, ya Bu Sandra, nggak apa-apa Bu. Bu Yuli, boleh kalau mau berbagi Bu, Bu Yuli Yulianti dari Cianjur kan ya? Oke, silakan Bu. Sambil memperkenalkan dengan kita. Si Ibu ditutup lagi. Ayo Ibu harus berani berbicara di sini. Bisnis kita kan harus menjadi pembicara Bu di calon mitra. Oke. Ini yang masuk sudah calon HK semua pun atau masih gabungan dengan yang belum juga? Ini Bunda nggak tahu persis ya Pak Nandang. Ini kan kita sebagian memang udah ketua. Ada mungkin calon tapi kebanyakan ketua dan mungkin mitra yang belum ini Pak. Makanya perlu tanya Pak Nandang apa yang baru, apa yang sudah calon. Oke, ya. Oke. Soalnya kan kita juga di-search siapa yang mau ikut belajar gitu kan Pak Nandang. Saya calon. Oh ya, siapa Pak? Dengan Pak Saya siapa? masih calon Pak, masih calon saya. Pak Marisi? Iya. Oke. Karena baru 1 minggu Pak, baru masuk saya. Cuman oleh beliau Bu Linda dicalonkan, dimasukkan saya. Oke, ya. Terima kasih Pak. Selamat Pak ya. Kita Pak. Belajar bareng di sini. Kita belajar bareng di sini. Iya Bu, belajar. Saya mau belajar. Oke. Nah, ini Bu Yuli udah nampak lagi, boleh Bu kalau mau menyampaikan Bu Yuli boleh Cianjur atau Apa lu? Oh, anggota baru. Ya Bu. Belajar, kita belajar ya Bu ya, masih menyimak dulu aja. Oke, terima kasih Bu Yuli ya.
Masih apa? Baru gabung ya Bu ya? Baru Ya. gabung. Ada siapa lagi? Ini Pak Pandri. Pak Pandri. Pak Pandri ada hubungan apa dengan Pak Basri? Silakan Pak. Boleh mic-nya dibuka? Assalamualaikum Mas. Selamat sore semuanya, baru bergabung. Maaf. Salam kenal Pak. Semuanya sukses bersama Air. Iya, ya sama-sama. Selamat kenal, sama sukses bersama. Kebumen Dari Pak. Kebumen. Kebumen. Kebumen Pak. Asli dari Kebumen, terus bergabung dengan Air sekitar bulan Mei Pak. Mei. Oke. B pertama buka itu ya, kota ibadah. Kota sebelum kota ibadah Pak. Ibadah ya. Oke. Setelah Bandung Pak ya. Habis itu terus inklusif, Sumedang, terus buka baru itu Jogja ya. Oh iya. Pak Pandri sudah di 12 kota, 13 kota? Alhamdulillah sudah Pak, 13 kota, alhamdulillah sudah yes. Iya. Semuanya, terus di bawah saya ada rank 1 saya, alhamdulillah sudah ikut semua dari 3 anak Pak, 3 anak ikut semua, dari terus istri ikut. Alhamdulillah. Oke, sukses Pak Padri ya. Oke. Boleh Pak, kalau demikian nanti kita sama-sama ya di malam ini menuju ke Jakarta. Bersama-sama ya. Gas terus. Ini Pak. Baik, terima kasih Pak Padri. Tapi nggak ada hubungan dengan Pak Basri ya? Terima kasih Pak Nanda. Ya. Kebumen ya, Jawa. Pak Basri sebenarnya namanya sama Pak Susanto sama. Ya, Susanto. Kebetulan namanya sama. Ya. Oke. Baik, Pak Pandri dari Kebumen. Kebumen itu berarti Jawa apa ya? Tengah ya? Timur, tengah. Ya. Pak Yayat mau namakan Pak? Tadi sudah menampakkan. Ini yang kelihatannya ya. Silakan. Pak Yayat ini, kalau tadi pagi saya lihat ada apa ya? Ada ya? Ada. Sekarang perjalanan kan mau ke Ciwidey. Iya, ke Circon ya Pak. Ada itu lagi ke Jalan Condong. Iya. Pak Nandang, kelepatan. Aduh, saya teh masih muda nih. Pak Nandang, ayo Nah, umurnya gimana Pak? baru 18. 18. Gimana Pak? Iya Pak. Pak Yayat kalau bisa menamakan boleh, tapi kalau kira-kiranya tidak memungkinkan, hati-hati aja Pak ya. Selamat. Bisa Pak. Bisa dikit, bisa dikit. Boleh. Ya boleh Pak. Berbagi ya. Ya. Ini tadi saya menyimak terus tapi kameranya saya tutup. Ini Pak, barangkali ini juga untuk saya ya, gitu ya. Apa yang terjadi dan akan dihadapi, memang kebanyakan saya perhatikan dalam diskusi suka ada yang masih katakanlah pesimisme gitu kan. Kemudian banyak bertanya tentang kapan cair, kapan segala macam kan. Kadang saya ingin mengajak bahwa sebuah pembelajaran juga gitu kan. Jadi memang sebetulnya pertanyaan itu harus kepada diri kita gitu kan. Contoh semacam hilang sinyalnya. Oke, Mas. Lagi katanya. Sinyalnya hilang Pak Yayat. Oke. Suaranya hilang berarti sinyalnya mungkin kurang baik. Ya, kurang ya. Oke ya. Ibu, ini siapa lihat? Bu Marta. Salam kenal Bu. Bu Marta Elpina. Lagi asik main itu ya. Buka aplikasi ya Bu. Oh iya.
Ini dari Bunda ini katanya Bu Yuli silakan jangan malu kalau ada yang dipertanyakan boleh ya. Bebas di sini mah santai Bu, santai ya. Kita sama-sama. Ya, siap. Itunya ya. Ya Siap, Pak. sinyal Pak Yayat. Boleh kalau mau diteruskan Ya. Pak. Ini sedikit. Kita belajar bahwa pertanyaan yang sering dilontarkan ke perusahaan sebetulnya itu harus dilontarkan pada diri kita. Contohnya, misalnya kita belajar tentang bagaimana penghasilan seorang tukang buruh misalnya Pak ya. Buruh itu sehari itu 100.000 gitu kan. Nah kalau 100.000 kalau dinilai referral itu berarti berapa Pak? Berarti 20 orang kan? Ya. Gitu. Nah kalau 20 orang berarti kalau kita dapat 20 orang ini sebagai ilustrasi saja. Artinya kita dapat cuma 100.000 kan gitu. Ya. Nah pertanyaannya apakah kita juga mampu mendapatkan sehari 20 orang? Nah itu kan tinggal bertanya kepada kita. Itu ukuran kecil supaya apa? Hal yang besar, gunung pun kan itu berasal dari butir-butir pasir. Jadi tidak melihat gunungnya sehingga 88.000 katakanlah 90.000 itu sebetulnya tidak akan terasa. Jadi kalau kita target misalnya ini kan sering lama atau gimana, pasti kalau dipikirkan pasti lama. Tapi sebuah apa istilahnya beban yang begitu banyak yang harus kita tanyakan itu sebetulnya yang kita laksanakan itu bertanya sampai sejauh mana berapa orang yang kita masuk pada mitra kita termasuk oleh mitra-mitra di bawah kita gitu. Ya. Makanya saya sering mendekatkan goal itu dengan target-target yang lebih kecil gitu. Contoh 80.000 itu ambillah jadi 100.000 gitu. Saya berpikir hanya 20.000 Pak. 20.000 saja dalam jangka 20.000 itu bisa 1.000. Mengapa 1.000? Kita bentuk 20 orang di bawah kita yang aktif gitu kan. Kalau 20 orang berarti dia membawa 1.000 kan gitu. Nah kita di luar. Kalau misalnya 20.000 nanti mereka pun berpecah dua jadi 40.000 kan sisanya. Jadi polanya itu saya berpikir 20, 40, 40. Kita ambilkan 100.000 kan gitu. Nah yang 20.000 oleh 20 orang berarti 1.000. Nanti kalau sudah pecah kan nanti dipecah lagi leader-leadernya jadi 40 segala macam. Sehingga tidak akan terasa. Nah, kalau itu sudah berkembang saya pikir gitu. Itu secara tidak langsung otomatis mereka banyak yang terekrut gitu kan. Itu. Terus berhitungnya begini Pak. Tadi saya kalau sehari secara pribadi misalnya 20 orang. Berarti 1 bulan berapa? Berarti 600 orang Pak ya. 600. Nah, kalau 600 1 orang. Kali sekarang 20 orang berapa gitu? Udah 12.000. Nah, kali 10 bulan gitu kan? 120 kan? 120. Melebihi. Sebetulnya itu pantas kata perusahaan 10 bulan 1 tahun itu polanya begini gitu. Tapi kalau oleh kita menyeru 80 atau 100.000 orang lah oleh kita sendiri jelas itu. Jadi kita memanfaat yang di bawah, kita bekerja, mereka bekerja. Saya pikir beban ini enjoy gitu kan. Itu aja. Jadi bagaimana mindset kita memainkan sehingga pertanyaan-pertanyaan kapan itu di pikiran gitu kan wegah kan gitu. Apalagi dengan teknik-teknik kita pecah ini wilayah saya mengatakan pada pagi hari kalau saya HK itu ya di kabupaten misal saya harus pikirnya 1 kabupaten. Di Tasik misalnya ada 39 kecamatan. Kalau saya taruh 1 saja berarti ada 39 leader kan begitu. Nah gitu. Dengan pola yang tadi 1 kecamatan dia 2.000 saja. Nah itu sudah lain gitu. Jadi hal-hal itu untuk merubah mindset kita sehingga tidak terlalu wegah gitu. Sebab ternyata masih banyak garapan kita itu. Sampai-sampai saya lihat undangan bekas misal bekas pernikahan anak saya ambil. Saya data gitu. Ternyata masih banyak. Ada HP orang pinjam. Mana kenalan kamu dicatat gitu. Ternyata 24 jam itu yang jelas tidak ini Pak. Tidak cukup. Gitu. Sosialisasi begitu. Jadi kita tidak ada istilah ngelamun sebetulnya. Tidak ada istilah malasnya. Garapannya sih banyak gitu. Dengan cara online atau dengan bisa kunjungan langsung. Nah itu saja barangkali Pak lah. Ini sharing saja itu saya gitu. Mudah-mudahan yang lain justru ada yang lebih efektif. Sebab kalau tidak
tidak semacam itu, bahasa Sunda nama pengen karena dana teh sesaknya Pak. Ngemutan 88 gitu kan. Sementara justru di sana diangkat sumbernya gitu kan. Nah itu saja Pak. Mohon maaf ini saya mau barusan di jalan mau berangkat mau ke besok. Makasih Pak Yayat. Terima kasih Pak. Mohon maaf semuanya, salam ya, sukses semua. Salam. Terima kasih Pak Yayat. Terima kasih Pak Yayat. Ya. Manang 1732. Semangat Pak Yayat ya. Jadi betul Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan Pak Yayat itu jumlah yang besar itu tidak perlu dipikirkan oleh kita ya. Artinya itu akan terjadi dengan kita semua bergerak. Nah, makanya dengan adanya HK ini kita mengedukasi kepada calon member-member kita ini supaya bagaimana nih supayanya cara bertumbuh itu. Ya, kalau kita berpikir 88.572 orang itu megah, iya kalau oleh sendiri. Tetapi kalau kita bersama-sama gotong royong itu akan mudah. Makanya perusahaan mengapa menerapkan sistem 1 bulan itu kita harus harus 3. Karena kalau semua bergerak setiap orang 3, maka dalam 1 bulan itu sesuai dengan planning dari perusahaan maka akan turun 1 level. Artinya level 11 itu 11 bulan bisa terwujud. Nah, setahun itu bisa terwujud dari apa yang kita lakukan seperti itu. Nah, cuman kita perlu mengedukasi kepada terutama member-member atau calon member yang baru bergabung. Apalagi kalau sekarang kan udah di levelnya sudah banyak, megah sekali. Padahal kalau kita semua komitmen, kita semua konsisten dengan 3 orang, maka jumlah itu hanya angka saja ya, hitungan saja. Saya sering mendengar kata Pak Basi itu, Pak Nandang jangan ditunggu ya, yang ini mah jangan ditungguin tapi dikerjain gitu ya. Artinya ibarat kita membesarkan anak gitu ya. Anak itu kan tidak perlu kita tungguin, tahu-tahu sudah besar. Dulu masih bayi, tahu-tahunya sudah masuk TK, sekarang sudah mau SMP lagi. Sudah ada yang SMA, ada yang kuliah, mau nikah. Nah, seperti itu ya. Itu tidak terasa membesarkan anak. Nanti juga bisnis kita juga, hasilnya kita juga, apa yang sudah perusahaan planningkan di marketing plan, itu semuanya adalah betul. Gitu ya, betul. Jadi makanya perusahaan menjamin siapapun orang yang berada di bisnis aplikasi air itu, orang yang terbawah sedikit pun tetap akan mendapatkan yang 25,7 juta per bulannya seperti itu ya dari setiap cabang. Nah, itu mungkin Bapak Ibu bisa saya tambahkan untuk Bapak Ibu sekalian. Bunda mau menambahkan Bun? Atau siapa? Coba lagi ya. Saya lihat dulu. Ada 29 orang nih. Pak Anengah tadi udah, Bu Hajah, Pak Johali, Pak Trisna, Pak Nadirin menyimak atau sambil aktivitas Pak? Boleh Pak, beri masukan kepada kita. Ketua HK dari Cilacap, Pak Nadirin. Belum ya? Oke, berarti lagi beraktivitas. Oke, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan waktu juga udah kelewat ternyata ya, udah 17.36. Saya tidak terasa ya. Ya, ternyata waktu juga yang membatasi kita, karena Bapak Ibu kita dikasih waktu 1 jam ya, dari itu 16.30 sampai dengan 17.30, jadi sampai setengah 6. Untuk itu, untuk yang muslim mungkin nanti prepare untuk bersiap-siap melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kemudian nanti jangan lupa juga ada presentasi Zoom ya, untuk member atau calon member yang Bapak Ibu punya boleh dihadirkan atau diajak ke Zoom nanti malam. Bisa yang memimpin itu adalah Bunda Endi sama Bu Sandra, itu di Zoom presentasi. Itu setiap hari
dari Senin sampai dengan Sabtu, kecuali hari Rabu dan Sabtu disampaikan oleh Pak Direktur kita, yaitu Pak Basdi Susanto. Oleh karena itu silakan Bapak Ibu yang bisa mengikutinya. Dan kiranya hari ini kita cukupkan sekian saja dulu karena kita juga dibatasi oleh waktu ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersama-sama hadir, kemudian bisa menyampaikan. Ya, Terima kasih. Oke. Tapi dengan baik kita akan ditutup dulu dengan doa ya untuk pertemuan kita di sore hari ini. Untuk itu kepada Bapak Ibu ya, Ibu Indah Pujastuti dan Ketua HK dari Bekasi, kami persilahkan Bu untuk memimpin doanya. Baik, terima kasih waktunya Pak Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua, sahabat air senusantara, mari kita bersama-sama tundukkan kepala sejenak, seraya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita dapat hari ini mendapatkan ridhonya. Baik, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda sakirin, hamda naimin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang sesat. Ya Allah, terangilah hati kami, jernihkanlah akal pikiran kami, agar kami bisa menerima ilmu, mempelajari segala ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami, dan kami bisa mengamalkan ilmu yang Engkau telah ajarkan kepada kami dengan baik dan benar. Ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Bijaksana, Engkaulah yang Maha membolak-balik hati manusia. Permudahkanlah kami dalam menyampaikan informasi KLPI kepada masyarakat sekitar kami. Ya Allah, jagalah KLPI, lindungilah KLPI ya Allah, sehatkan dan kuatkan para owner KLPI, direktur KLPI, para leader KLPI, para ketua HK dan calon ketua HK KLPI, agar kami selalu amanah menjalankan visi misi KLPI untuk mengentaskan kemiskinan menuju kesejahteraan dan kebahagiaan. Ya Allah, lindungilah kami dari segala kejahatan, jauhkan kami dari segala keburukan, jauhkan kami dari fitnah dan prasangka buruk. Dekatkanlah kami dengan orang-orang yang baik, ya Allah. Pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat, ya Allah, agar langkah kami ringan dalam melakukan kebaikan dan kebenaran. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami, ya Allah, dan ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, kita tutup kajian kita pembacaan buku bijak hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan room kami kembalikan ke Panandang. Oke, terima kasih Ibu Indah Puji Astuti ya, Ketua HK dari Bekasi yang telah memimpin doa untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian maka selesai sudah acara di sore hari ini, Zoom kita ini. Sekali lagi, semoga kita mendapatkan hikmah, mendapatkan manfaat dari apa yang kita belajar bersama, dari apa yang kita dapat yang disampaikan. Untuk itu sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Salam 5 pilar untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Silakan ditampakkan dulu. Kita di screenshot dulu ya. Boleh. Jangan lupa nanti malam hadir ya, saya pematerinya, teman-teman. Oh iya, jam 19.15 ya, Bu Indah. Ya. Oke, Pak Hotman, Bu Iib, ini sudah ada. Siapa lagi yang belum kefoto? Pak Asep Tasik ya. Siapa lagi? Oke. Ya, Bu Juli. Pak Dede, Ibu Dede, ya Bu Dede, sebentar Bu. Ya, salam 5 pilar. Pak Hotamal udah semua ya. Ibu Marta udah. Oke. Oh ini tambah Bu Nur Ali. Oke, Bu Nur Ali. Set. Ya. Terima kasih ya. Sekali lagi saya aturkan terima kasih. Saya tutup akhiri untuk semuanya sekali lagi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 pilar Indonesia. Salam 5 pilar.